pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas U19 versus Makedonia Utara berakhir imbang 0-0. Laga uji coba kedua tim nasional Indonesia U19 kontra Makedonia Utara berakhir imbang. Kedua tim tak mampu mencetak gol sehingga laga tuntas 0-0. Laga uji coba Timnas U19 kontra Makedonia Utara digelar di Stadion NK Junak, Rabu 14 Oktober 2020, malam waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim langsung memeragakan permainan terbuka selepas sepak mulai. Namun, kedua tim sampai menit akhir laga berjalan alot sampai laga tuntas, namun tak ada gol tercipta. Skor akhir 0-0. Plus minus Timnas Indonesia U19 setelah gagal kalahkan Makedonia Utara. Tren positif Timnas Indonesia U19 tak berlanjut saat kembali menghadapi Makedonia Utara pada laga uji coba yang digelar di Stadion NK Uskoklis Split, Rabu 14 Oktober 2020, malam waktu Indonesia bagian Barat. Timnas U19 harus puas bermain imbang 0-0. Timnas Indonesia U19 sebenarnya tampil menekan sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang berhasil dihasilkan dan merepotkan lini pertahanan Makedonia Utara. Namun peluang-peluang yang dihasilkan tak menemui sasaran. Adapun Makedonia Utara bermain lebih berhati-hati dan hanya mengandalkan serangan balik saat Timnas U19 lengah. Namun hingga laga usai tak ada gol yang tercipta dalam laga tersebut. Lantas apa saja plus dan minus dari penampilan Timnas Indonesia U19 setelah diimbangi Makedonia Utara? Plus tembok kuku. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang membawa pengaruh luar biasa pada lini pertahanan Timnas Indonesia U19. Pada pertandingan tersebut, Elkan diduetkan dengan Komang Teguh. Keduanya berhasil berjibaku menghalau peluang yang dihasilkan Makedonia Utara. Selain itu, para pemain Timnas U19 juga kompak membantu pertahanan saat lini belakang mendapatkan tekanan. Hal ini tentu saja membawa dampak positif buat Timnas U19. Ini menjadi laga ketiga Timnas U19 bermain dengan catatan tanpa kebobolan. Minus, penyelesaian akhir buruk. Timnas Indonesia U19 sebenarnya memiliki banyak peluang dalam laga tadi, namun tak ada yang berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Sadam Ghaffar dan Jack Brown gagal menunjukkan performa gemilang. Sejumlah peluang yang dihasilkan masih berhasil diantisipasi kiper Makedonia Utara. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah buat pelatih Sinteyong. Hasil ini menjadi bukti lini depan Timnas U19 masih bermasalah dalam penyelesaian akhir. Timnas Indonesia U19 diimbangi Makedonia Utara, Sinteyong keluhkan buruknya lapangan. Timnas Indonesia U19 bermain imbang 0-0 saat menghadapi Makedonia Utara pada laga uji coba yang digelar di Stadion NK Uskoklis Split, Rabu 14 Oktober 2020, malam waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Sinteyong mengeluhkan kondisi lapangan yang buruk sehingga mempengaruhi permainan timnya. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U19 tampil gemilang sepanjang pertandingan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan berhasil mendapatkan banyak peluang dan mendominasi jalannya laga. Sayangnya dari sejumlah peluang yang didapat gagal menjadi gol. Meski begitu, pelatih Sinteyong menyebut anak asuhnya sudah bekerja maksimal meskipun tak sesuai hasil yang diinginkan. Pemain sudah bekerja keras namun belum menunjukkan performa terbaik. Hari ini lapangan kurang bagus, jadi pemain tidak bisa optimal, kata Sinteyong seperti dikutip situs resmi PSSI. Profil wasit wanita di laga Timnas U19 versus Makedonia Utara yang dianggap baperan. Pertandingan uji coba Jilid 2 Timnas Indonesia U19 versus Makedonia Utara mencuri perhatian karena dipimpin oleh 3 wasit wanita. Diketahui wasit wanita di laga Timnas Indonesia U19 versus Makedonia Utara bernama Helena Pečkovic dengan dibantu 2 hakim garis yaitu Tomislav Kujundžić Luhan dan Mislav Lolik. Dalam memimpin jalannya pertandingan, Helena Pečkovic terlihat sangat tegas dalam mengambil keputusan. Pasca pertandingan selesai, ketiga wasit wanita itu menjadi perbincangan hangat netizen di kolom komentar postingan terbaru Instagram PSSI. Kebanyakan netizen menganggap kalau wasit wanita tersebut terlalu sensitif atau baperan.
Setelah ditelusuri, ternyata pengadil lapangan bernama Helena Pečković bukanlah wasit abal-abal. Ia rupanya pernah mengukir sejarah di sepak bola Kroasia. Dilansir dari media Kroasia, Zadarski, pada 2018 lalu, Helena menjadi wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan di kompetisi Liga Kroasia antara Primorac versus Zagora. Kemudian bila dilihat dari laman UEFA, bulan lalu Helena Pečković sempat memimpin pertandingan Women's Euro Qualifying yang mempertemukan timnas putri Moldova versus Spanyol. Dipercaya jadi kapten timnas Indonesia U19, Pratama Arhan makin semangat. Bek kiri timnas Indonesia U19 Pratama Arhan baru saja dipercaya Sinteyong untuk menjadi kapten saat laga kontra Makedonia Utara dalam pertandingan uji coba Jilid 2 kontra Makedonia Utara pada Rabu 14 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sinteyong memang merotasi sejumlah pemain timnas Indonesia U19. Dicadangkannya, gelandang andalan David Maulana membuat Pratama Arhan kemudian memegang kendali untuk memimpin rekan-rekannya di tengah lapangan. Namun sayang, timnas Indonesia U19 gagal mencetak gol dan harus puas bermain imbang 0-0 dengan Makedonia Utara. Seusai laga selesai, Pratama Arhan mengaku bersyukur karena mendapatkan kepercayaan menjadi kapten tim. Witan Sulaiman bakal tinggalkan TC Timnas U19, pemain ini bisa dapatkan berkahnya. Posisi sayap kanan Timnas U19 bisa dibilang sudah menjadi milik Witan Sulaiman. Dari 9 pertandingan uji coba yang dilakoni tim besutan Sinteyong itu, Witan bertugas di pos tersebut sebagai starter sudah sebanyak 7 kali. Selama bertugas di sayap kanan, Witan tampil gemilang. Hingga laga ke-9, Witan berhasil menjadi pemain tersubur dengan 3 gol dan telah membukukan 2 assist. Lantas, andaikan tidak ada Witan, siapa yang bakal berperan sebagai sayap kanan? Besar kemungkinan yang mendapatkan berkahnya adalah Andi Irfan. Pasalnya dari keseluruhan laga, Andi dan Witan sajalah yang sudah diplot sebagai sayap kanan. Andi Irfan pun telah bertugas di pos tersebut kala bertanding kontra Bulgaria di babak pertama versus Bosnia. Ketua Umum PSSI, jika laga tak lanjut, klub bisa mati. Shopee Liga 1 2020 diputuskan lanjut, namun kabar terkini kembali tak mendapatkan izin Polri. PSSI mengatakan kompetisi harus lanjut demi kebaikan klub. PSSI menegaskan bahwa tekad mereka melanjutkan kompetisi diambil untuk kebaikan klub peserta. Apapun itu akan dilakukan, termasuk mendeklarasikan kelanjutan kompetisi meski belum mendapatkan izin. Adapun demi kebaikan klub yang dimaksud mencakup kepastian pencairan dana sponsor. Karena dana sponsor sangat dibutuhkan klub untuk membayar biaya operasional hingga menggaji para anggota tim. Kami mengakomodir keinginan klub untuk melanjutkan lagi liga. Kalau enggak, kasihan klub, bisa mati, bisa bangkrut, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Bukan kami mau melawan polisi, saya saja bilang menghormati. Apa yang dilakukan PSSI sebagai federasi adalah mengakomodir kemauan klub, ucapnya. Namanya anak meminta ke bapak, kalau bapaknya nggak kasih ya nggak apa-apa. Kami minta lagi Desember, kalau tidak bisa kami minta lagi Januari. Tutur Iwan Bule, sapaan akrabnya. Klub sepakat kalau bisa 1 November. Ya wajar, saya memohon ke polisi. Kalau polisi tidak mengizinkan ya nggak apa-apa. Kami nggak akan memaksa lah. Kami kan warga negara yang taat hukum, katanya lagi. PSSI buka opsi kompetisi 2 wilayah. PSSI memulai membuka opsi menggelar Liga 1 2020 dengan format 2 wilayah pada awal tahun depan bila kepolisian masih belum mengeluarkan izin keramaian untuk pelaksanaan kompetisi pada November. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru telah melakukan pertemuan dengan klub kemarin di Yogyakarta mengenai nasib kompetisi tahun ini yang belum bisa dilanjutkan karena terbentur perizinan dari kepolisian. Bila tetap terbentur perizinan, opsi terakhir adalah menggelar kompetisi dengan format 2 wilayah di Januari 2021. Hal ini dilakukan karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei dan Juni 2021. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.